Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Hukum Acara Praktik Peradilan Pidana dari kelas Ilmu Maya Safira, ingin mensimulasikan peradilan semu dari kelompok kami. Penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, sidang hari ini tanggal 3 Agustus 2022 dengan nomor perkara pidana 69-B-2022 Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas nama Muhammad Ilmi bin Asep Pratama akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin silakan untuk berdiri. Baik, silakan untuk kembali. Baik, setelah majelis hakim amati, ruang ini telah layak dijadikan sebagai ruang sidang pada hari ini, sesuai dengan pasal 230 ayat 3 KUHP. Sebelumnya, kami diajukan berdasarkan dua surat ketetapan. Yang pertama, penetapan penunjukan majelis hakim dan panitia sesuai dengan pasal 152 ayat 1 KUHP menunjuk saya Muhammad Yogi Adanda sebagai SHMA sebagai hakim ketua, Nahda Aslela SHLLM dan Campur Puja SHM sebagai masing-masing hakim anggota, serta Rahmadian Deanova SH sebagai panitia pengganti. Dan yang kedua, penetapan oleh majelis hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang jatuh pada tanggal 24 Januari 2022. Baik, bagi pengunjung sidang, majelis hakim ingatkan agar menghormati dan mentaati tata tertib persidangan dan bagi yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan. Kemudian, sesuai dengan pasal 153 ayat 5 KUHP, bagi pengunjung sidang yang belum berusia 17 tahun harap meninggalkan ruang sidang, dan bagi rekan pers yang ingin mengambil gambar ataupun rekam, majelis hakim persilakan dengan syarat mendapat izin dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan tidak menggunakan lampu kilat. Dapat dimengerti. Baik, panitia sudah siap sidang hari ini? Siap ya, Mulia. Kepada penuntut umum apakah sudah siap? Siap ya, Mulia. Baik, pada penasihat hukum apakah sudah siap? Kami siap. Yang mulia. Sidang hari Senin, tanggal 3 Agustus 2022, Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili tindak pidana umum dalam acara biasa dengan nomor perkara pidana 69-B/2022 PN TJK atas nama terdakwa Muhammad Ilmi bin Asep Pratama. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa di buka persidangan. Baik, Yang Mulia. Pada petugas, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, sesuai dengan pasal 157 KUHP, apakah saudara memiliki hubungan saudara semenjak sampai dengan derajat ketiga terhadap majelis hakim?
panitera dan penuntut umum? Tidak yang mulia. Apakah saudara terdakwa sebelumnya ditahan? Iya yang mulia. Benar, sebelumnya saya ditahan. Baik, saudara terdakwa, sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Baik. Sebutkan nama lengkap saudara, Muhammad Ilmi yang mulia. tempat tanggal lahir saudara, Tanjung Karang, 8 Juli 1987 yang mulia. umur saudara, 35 tahun yang mulia. jenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Apakah benar saudara terdakwa? Benar yang mulia. Alamat saudara, Jalan Bumi Meranti nomor 13 Kedamaian Bandar Lampung yang mulia. pekerjaan saudara saat ini. Buruh yang mulia. Sesuai dengan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Oleh sebab itu benar, di sebelah kanan saudara merupakan penasihat hukum saudara. Benar yang mulia. Hari ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Baik, kepada penasihat hukum, silakan maju untuk memberikan kartu izin beracara, surat kuasa khusus dan berita sumpah acara dari pengadilan tinggi yang sudah difotokopi. Baik, yang mulia. Bagian terdakwa dan penuntut umum, silakan maju ke depan. Baik, kami akan periksa apakah benar saudara bernama Muhammad Yazid S.A.M.A. Dan apakah benar saudara Reka Nadina S.A.M.A. Saya yang mulia. Baik. Baik, penuntut umum silakan diperiksa. Saudara terdakwa, apakah benar ini tanda tangan surat khusus Anda? Benar yang mulia. Baik, penasihat hukum, surat ini saya akan simpan. Sementara salinan berita acara sumpah dan surat kuasa khusus akan saya simpan. Baik, silakan duduk kembali. Baik, saudara terdakwa, persidangan ini akan menentukan nasib Anda ke depan. Saudara, oleh karena itu saya himbau kepada saudara terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung. Dapat dipahami? Dapat dipahami yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Apakah saudara terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Benar, saya sudah menerima salinan itu. Walaupun saudara sudah menerimanya, saudara tetap harus memperhatikan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Dapat dipahami? Dapat dipahami yang mulia. Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk dibacakan dakwaannya. Terima kasih yang mulia, izinkan kami untuk membacakan surat dakwaan yang telah kami buat. Kejaksaan Negeri Tanjung Karang demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara 16/B/2022/PNDJK atas nama terdakwa Muhammad Ilmi bin Asep Pratama. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Dakwaan 1. Bahwa terdakwa Muhammad Ilmi bin Asep Pratama pada tanggal 16 Mei atau setidak-tidaknya di suatu waktu pada bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Agus Salim nomor 16 Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Kota Bandar Lampung atau karena banyaknya saksi yang berdomisili di Bandar Lampung, maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Muhammad Ilmi sebagaimana dimaksud pencurian didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempermudah pencurian barang milik seseorang bernama Alpia dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut. Bahwa terdakwa Muhammad Ilmi yang merasa terpergok pantas menonjok wajah Alpia dengan keras, kemudian mendorong Alpia hingga tubuhnya terpental dan kepalanya terbentuk tembok dengan sangat keras hingga membuat Alpia pingsan. Bahwa asisten rumah tangga Alpia, Putri, menyaksikan kejadian tersebut sembari bersembunyi di belakang sofa yang terletak di sudut ruang tengah serta mengambil gambar saat terdakwa Muhammad Ilmi memukul Alpia. Bahwa pada pukul 2.56 dini hari terdakwa Muhammad Ilmi berhasil menggasak 1 jam mewah, 2 handphone serta 1 laptop milik Alpia. Setelah berhasil, terdakwa Muhammad Ilmi pun lantas kabur melewati pintu belakang yang sudah dibobol saat masuk. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 angka ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bandar Lampung 3 Agustus 2022. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ditandatangani. Baik, saudara penasihat penuntut umum, silakan duduk. Silakan kepada saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi surat dakwaan? Sudah mengerti yang mulia.
Baik, terkait terbuktinya atau tidak, kita lihat nanti saat sidang pembuktian ya. Sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP, penasihat hukum berhak mengajukan nota keberatan. Apakah dalam ini penasihat hukum akan mengajukannya? Karena kami telah menerima salinan surat dakwaan sejak 7 hari yang lalu, maka kami sudah siap dengan nota keberatan kami yang mulia. Baik, silakan dibacakan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Nota keberatan atas dakwaan penuntut umum nomor register perkara 569/2022/PN/JJK. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati. Setelah mendengar, membaca dan mencermati surat dakwaan, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan dengan materi sebagai berikut. 1. Penahanan perpanjangan penahanan terdakwa tidak sah di tingkat penyidikan karena tidak melampirkan surat perintah atau undur proses law. Bahwa benar kami selaku tim penasihat hukum telah menelaah lebih lanjut tentang kelengkapan surat dakwaan yang telah dilampirkan dan kami tidak menemukan adanya dilampirkan surat penahanan. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia yang terhormat agar kami akan melakukan pertimbangan terhadap keberatan yang kami ajukan dan surat dakwaan harus batal demi hukum. 2. Keberatan terhadap surat dakwaan batal demi hukum atau null and void. A. Surat dakwaan dalam menerangkan waktu dan letak secara spesifik saat tindak pidana dilakukan. Kami selaku tim penasihat hukum saudara Muhammad ini memohon kepada yang mulia hakim untuk mempertimbangkan kembali permohonan yang kami lampirkan dan membatalkan surat dakwaan atau null and void agar proses persidangan dapat dilakukan dengan adil dan tidak memihak salah satu pihak sehingga terwujudnya asas trilogi peradilan yang sempurna. B. Surat dakwaan batal demi hukum karena jaksa penuntut umum salah menerangkan pasal. Kami menganggap bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal 365 ayat 1 KUHP. Apabila penuntut umum tetap teguh pada pendiriannya dengan menggunakan pasal 365 ayat 1 KUHP, maka sama saja penuntut umum mempertahankan catatan penerapan pasal dalam surat dakwaan karena sama saja dalam hal ini terdakwa tidak sepatutnya diklasifikasikan dalam tindakan kekerasan sebagai penuntut oleh penuntut umum. Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim yang mulia sudah sepatutnya mempertimbangkan bahwa penerapan pasal 365 ayat 1 KUHP dapat mengakibatkan surat dakwaan batal dihukum. Demikianlah nota keberatan yang kami sampaikan dengan harapan dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memberikan putusan nanti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita rahmat, kebijaksanaan serta pengampunannya dalam hidup kita. Hormat kami di penasihat hukum terdakwa DPRN pada. Apa benar saudara saksi yang melaporkan perbuatan terdakwa? Benar yang mulia, saya dan dibantu oleh ayah saya yang melapor kepada pihak kepolisian. Penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Bisa Anda jelaskan hubungan saudara dengan terdakwa? Saya merupakan atasan ini di CV Permata Hati. Hubungan kami hanya sebatas bos karyawan pada umumnya. Jadi menurut saudara bagaimana terdakwa ini selama di tempat kerja? Ilmu itu selama bekerja sama mau gitu Bu. Datang lebih telat, pulang duluan, terkadang sedikit ketahuan tipsen Bu. Giliran ditanya kenapa jawabnya selalu malas. Seolah-olah masalah itu cuma datang di dia gitu loh Bu. Nggak suka hutang Pak. Jadi terkait hutang, apakah terdakwa ini berhutang kepada saudara juga? Benar Bu, sering banget. Tapi itu entah kenapa saya minjemin terus Bu. Mungkin karena setiap minjem uang tuh ke saya dia kayak nyeritain hal sedih mungkin ya. Bahkan dia tuh langsung bantu rumah saya untuk minjem uang tersebut. Baik, pada keterangan di BAP saudari menjelaskan bahwa pada sehari sebelum kejadian terdakwa ini sempat menemui saudari di kediaman saudari. Untuk hal apa saudari ini menemui saudari? Dia datang ke rumah saya itu awalnya untuk minta gaji Bu, yang memang belum saya berikan kan kepada karyawan yang lain juga. Dikarenakan di pabrik saya kan sedang mengalami masalah, ya akhirnya keuangan saya sempat terhambat gitu Bu. Respon saudari ketika itu apa? Saya itu menolak dan menjelaskan kembali kepada ini bahwa sedang ada masalah di pabrik dan bukan dia aja yang belum dikasih gajinya, pekerja yang lain itu belum diberi gajinya. Tapi ini malah terus memaksa dan melawan saya Bu, siapa yang emosi? Saat malam kejadian, apakah saudara sudah memastikan sebelum itu makanan terkunci dengan baik? Pada malam itu seperti biasa, dari rumah tangga saya yang tertutup. Posisi saudari ketika itu sedang apa? Malam itu saya sebenarnya sudah tertidur lelah, tapi walaupun saya tidak tidur lelah, saya masih mampu mendengar suara-suara gitu Bu. Jadi ketika ada suara-suara, apalagi suara pintu yang dibuka secara paksa, ya saya langsung terbangun dong. Lalu saya tuh langsung keluar dari kamar, terus saya tuh ngecek sumber suara gitu Bu. Nah saya bawa botol luka yang ada di kamar untuk jaga-jaga. Ketika saudari berjalan menuju ke sumber suara, apa yang saudari lihat? Saat saya berjalan melewati ruang tengah, saya terkejut melihat ada seorang yang tidak dikenal kan, barang-barang saya Bu. Terus saya refleks lah mendengar teriak maling. Setelah hal tersebut, apa yang saudari lakukan?
Saat itu saya bingung dan sangat ketakutan sekali, Bu. Yang terpikir di benak saya itu cuma keselamatan diri saya kan. Maka saya pulang kepala si maling itu dalam botol oil yang saya bawa tadi. Terus waktu malingnya itu ambruk, saya tarik lah ya menutup ya di wajahnya itu, di wajah malingnya itu. Terus saya lebih kagetnya lagi ternyata malingnya itu hidup, Ibu. Baik. Izin yang mulia, di tangan kanan saya ada bukti barang, yaitu bak penutup wajah yang dipakai oleh saudara ketika mengambil aslinya tetapi sempat dirampas oleh saksi. Baik, kepada saudara saksi apakah benar itu? Benar yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan kepada saudara penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Lalu setelah saudara tahu bahwa itu ilmi, apa yang terjadi? Saat saya sedang keadaan terkejut, ilminya langsung menunjuk saya, Bu. Kuat banget lagi. Terus saya juga didorong kan sampai terjatuh. Nah, dari situ saya langsung lagi dari apa yang terjadi. Izin yang mulia, di tangan kanan saya merupakan alat bukti surat visum era kartu milik Alfian Suari. Di sini dijelaskan bahwa visum era kartu saya bertanda tangan di bawah ini Dr. Nurul Wahyuni, SPF, selaku dokter forensik di Rumah Sakit Harapan Bunda berdasarkan permintaan tertulis dari kepolisian dengan surat nomor 57-1-2023-BD-Reskrim tertanggal 15 Mei 2022 mengenai permintaan visum tersebut. Di atas nama dan ini menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 10 pagi bertempat di Rumah Sakit Harapan Bunda telah melakukan pemeriksaan atas korban yang menurut surat permintaan visum tersebut adalah nama Alifia Suari Putri, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Agus Salim nomor 16, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka memar di area kepala Alifia di bagian belakang serta pada kurang pipi terdapat luka lecet sebelah kiri berjarak 1 cm dari garis batas luas 8 cm kali 2 cm berwarna kemerahan. Lalu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut keterangan berusia 28 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan beberapa luka akibat pukulan keras pada area wajah dan di kepala diakibatkan oleh benturan keras. Demikianlah surat visum al-rekatum ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan dengan kok ini bisa ditangkap polisi gitu. Nah, memang saudara saksi menyarankan terdakwa untuk menemui Alfia. Lantas mengapa saudara saksi tidak ikut? Ya karena saya nggak tahu bahwa ilmu itu datang ke rumah Ibu Ali itu kapan. Terus saya juga posisinya waktu itu masih kerja. Cukup dari kami ya, Bu ya. Baik, kepada penasihat hukum apakah masih ada saksi lain? Tidak ada, Ibu ya. Dikarenakan pembuktian oleh penasihat hukum telah selesai, maka kami akan lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Silakan kepada saudara saksi meninggalkan ruang persidangan. Dan kepada saudara terdakwa silakan duduk kembali kepada tempatnya. Baik, saudara, sungguh mengikuti persidangan hari ini. Masih yang mulia. Majelis kami mengimbau kepada saudara walaupun saudara tidak disumpah, tetapi harus memberikan keterangan dengan jujur. Baik yang mulia. Saudara melakukan kejahatan ini atas kemauan sendiri atau atas ajakan orang lain. Atas kemauan sendiri yang mulia. Berarti tidak ada orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana Anda ya? Tidak ada yang mulia, tidak ada sama sekali. Baik, menurut umum silakan lanjutkan pertanyaannya. Baik yang mulia, pada saat kejadian awalnya barang apa saja yang saudara saudara ambil? Saya tadinya hanya ingin mengambil uang, perhiasan, pokoknya barang-barang yang bisa saya belikan lah, Bu. Lalu barang apa yang berhasil saudara ambil? Cuma 1 laptop, 2 HP, dan jam tangan serta dompet. Nah, berarti saudara itu sudah dapat uang berarti dari hasil mencuri dompet Alfia. Boro-boro Bu ada duitnya, cuma begini doang adanya. Setelah berhasil membawa barang curian, lalu saudara sembunyikan di mana barang tersebut? Saya masukkan di mana saudara terdakwa? Saudara masukkan di mana barang tersebut? saya masukkan di dalam kardus lalu saya letakkan ke orang lain. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum.
Kepada penasihat hukum, silakan ajukan pertanyaan. Baik. Setelah saudara mulai melancarkan aksi saudara di kediaman saudari Alifia, apakah ada niatan lain untuk melukai atau apapun karena sakit hati kepada saudari Alifia? Dari awal saya hanya mencuri Bu, saya sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa. Tapi sakit hatinya saya tidak punya niatan yang melukai Bu Alifi yang menggunakan perbuatan keji lainnya. Baik, saudara jelaskan kemudian apa yang terjadi? Baik, saudara jelaskan kemudian apa yang terjadi hingga akhirnya saudara dan saudari Alifia saling pukul. Awalnya ketika saya berhasil masuk ke rumah Bu Alifia, saya tidak sadar bahwa Bu Alifia bahwa Bu Alifia itu tersadar adanya kehadiran saya. Saat itu Bu Alifia berteriak sambil memukul kepala saya menggunakan botol kaca yang cukup keras hingga membuat kepala saya sangat sakit dan pusing. Baik, berarti yang pertama kali memukul adalah saudari Alifia. Lalu apakah setelah itu yang dilakukan oleh saudari atau saudari saksi atau saudari Alifia? Dia berusaha meraih muka saya Bu, yang terakhir terdapat bekas cakaran di kedua wajah saya. Kemudian apa alasan saudara untuk balas memukul saudari Alifia? Ya saya menunjukkan rasa panik saya Bu, karena Bu Alifia sampai berani memukul kepala saya dengan botol kaca. Saya melakukan perlawanan juga untuk membela diri saya. Baik, dari kami cukup dan mulia. Baik, dengan ini pemeriksaan saudara terdakwa sudah selesai. Agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Apakah penuntut umum sudah siap? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 8 September 2022 dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum pastikan hadirkan terdakwa pada sidang persidangan selanjutnya ya. Baik yang mulia. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari Senin tanggal 5 September 2022 dengan nomor register perkara 69B/2022/PFTJK atas nama Muhammad Ilmi bin Asep Pratama. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Terdakwa siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Sesuai dengan agenda hari ini, ada pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Sudah siap dengan tuntutannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Tidak sah negeri Tanjung Karang demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan dengan nomor registrasi 16/BP/2002/PTJK atas nama terdakwa Muhammad Ilmi bin Asep Pratama. Dakwaan 1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berikut analisis juridis terhadap unsur surat dakwaan tersebut. Dakwaan 1. Atas unsur pencurian, bahwa benar pada tersebut 2:56 dini hari terdakwa Muhammad Ilmi berhasil menggasak 1 jam lewat, 2 handphone, 1 dompet serta 1 laptop milik Alifia. 2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, bahwa berdasarkan fakta Alifia Sore Putri ditonjok di bagian wajah serta didorong dengan keras hingga membentuk tembok sehingga menyebabkan Alifia pingsan. Lalu unsur ketiga dan keempat yang akan dibacakan dengan demikian untuk pada diri. Atas hal tersebut, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP. Hal-hal yang memberatkan, bahwa satu perbuatan terdakwa Muhammad Ilmi menyebabkan luka fisik terhadap korban. 2. Terdakwa Muhammad Ilmi terbukti telah melakukan pencurian. Lalu hal-hal yang meringankan, 1. Terdakwa Ilmi bersifat sopan saat persidangan. 2. Terdakwa Ilmi membiayai istrinya yang sedang mabuk tua dan anaknya yang masih duduk di bangku SMA serta anak wanitanya. Berdasarkan uraian tersebut telah kami sampaikan dan memperhatikan tuntutan undang-undang yang bersangkutan, maka kami selaku jaksa hukum penuntut umum menuntut 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ilmi bin Asep Pratama terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana diancam, diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tindak pidana pencurian serta dengan kekerasan. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun termasuk pelaku Muhammad Ilmi atas perbuatannya yang melanggar pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian serta kekerasan. 3. Menghukum terdakwa agar membiayai biaya perkara sebesar Rp5. Demikian surat tuntutan kami bacakan. Hormat kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang ditandatangan. Cukup dan mulia. Baik, silakan duduk.
merupakan suami dan ayah bagi istri dan anak-anak saya. Saya merupakan nyawa dan harapan dari kedua orang tua saya dan keluarga saya, sehingga saya tidak ingin mengecewakan mereka. Saya tumbuh di keluarga yang selalu mendidik saya untuk menghargai dan menyayangi sesama, serta bertanggung jawab atas semua perbuatan yang saya lakukan. Majelis Hakim yang mulia, izinkanlah saya memulai pembelaan pribadi ini dengan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya, sehingga saya dijadikan keruang sidang ini untuk diadili. Saya sangat bersyukur dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Setelah adanya peristiwa pahit yang menimpa hidup saya ini, saya harus tinggal jauh dari orang-orang yang saya cintai dan menderita karena perbuatan saya sendiri. Selama hidup 35 tahun, tidak akan terbayangkan bahwa saya akan mengalami kejadian yang akan membuat hidup saya berantakan seperti ini. Keterpurukan yang saya terima saat ini sangatlah memilukan. Betapa sulitnya berupaya tetap terlihat agar di tengah tekanan, saya masih memiliki kepercayaan ini bahwa hukum di negara ini tidak akan mengkhianati dan mensiderai rasa keadilan saya. Mohon kiranya yang mulia majelis hakim dapat menjadikan pembelaan saya ini sebagai masukan dan bahan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara dengan baik dan adil-adilan. Saya sekali lagi menyatakan penyesalan yang dalam atas terjadi perkara ini. Rasa penyesalan ini pun sudah saya sampaikan kepada para pihak yang mengalami penyidikan. Sepanjang hidup saya selama 35 tahun ini, saya mendedikasikan untuk membuat keluarga saya bangga dan kalau saya berusaha menafkahi dan juga menghidupi keluarga. Saya tidak akan mungkin untuk berniat buruk kepada atasan saya jika dia memberikan hak saya sebagai karyawan. Dari demikian, jaksa penuntut umum menjatuhkan dakwaan yang sangat menyudutkan saya seolah saya benar-benar seseorang yang sangat berhati buruk. Mulai dari tuduhan, pencurian hingga tuduhan melakukan kekerasan, penuntut umum hanya melihat dari perbuatan yang dilakukan dan menitik beratkan pada perbuatan yang diduga melawan hukum. Dalam surat tuntutannya, penuntut umum mengatakan bahwa tuntutannya tersebut adalah untuk keadilan. Namun saya sebagai seorang terdakwa yang awam hukum pun bertanya, inikah yang diyakinkan penuntut umum sudah sesuaikah tuntutan tersebut dengan pembuktian, fakta persidangan, hati nurani, keyakinan dan rasa keadilan penuntut umum? Dikatakan oleh penuntut umum bahwa saya merupakan seseorang yang jahat yang melakukan pencurian juga dengan kekerasan terhadap atasan saya sendiri. Tanpa melihat dasar semua hal ini terjadi, saya adalah warga negara Republik Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak ingin pernah melanggar ataupun melakukan tindak pidana atau apapun sebelumnya. Sebelum putusan hakim dikeluarkan, saya percaya pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 17 yang artinya semuanya taubat di sisi Allah hanya taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kejahiliannya. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang terima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikian pembelaan pribadi ini saya bacakan dan saya sampaikan di muka persidangan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, saya sampaikan terima kasih yang sudah bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada saudara terdakwa. Silakan duduk kembali. Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari penasihat hukum, apakah penuntut umum dalam hal ini akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik yang mulia. Baik, sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu tanggal 22 September 2022 dengan agenda pembacaan replik oleh penuntut umum. Dengan ini sidang saya akan ditutup. Sidang hari Senin tanggal 22 September 2022 dengan nomor register perkara 69/B/2022 atas nama terdakwa Muhammad Ilmi bin Asir Pratama. Dengan ini sidang saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, saudara siap untuk persidangan hari ini? Siap yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik pada penuntut umum. Dalam ini penuntut umum sudah siap dalam repliknya. Silakan dibacakan. Baik. Setelah mendengar replik dari penuntut umum, apakah penasihat hukum akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan bukti yang mulia. Kami mengumpulkan putusan. Baik, sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan pada tanggal 29 September 2022 dengan agenda pembacaan replik oleh penasihat hukum. Saudara Pantura, apakah 1 minggu depan ada agenda sidang lain? Baik, dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari Senin tanggal 29 September 2022 dengan nomor register perkara 69/B/2022/PN-TJK atas nama terdakwa Muhammad Ilmi bin Asir Pratama. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara terdakwa, apakah sehat hari ini? Sehat yang mulia.
Baik, saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik oleh penasihat hukum. Penasihat hukum dalam hal ini akan dibacakan atau dianggap dibacakan saja? Yang bakal dibacakan yang mulia. Baik. Setelah mendengar pembacaan dari duplik dari penasihat hukum, kami majelis hakim membutuhkan waktu 14 hari untuk musyawarah untuk menyusun putusan akhir tepat pada tanggal 13 Oktober 2022. Dengan ini sidang saya akan ditutup. Sidang hari Senin tanggal 13 Oktober 2022 dengan nomor regis perkara dan 9/IP/2022 dari PNTJK atas nama terdakwa Muhammad Ilmi bin Asep pertama. Dengan ini sidang saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik saudara terdakwa, apakah sehat hari ini? Sehat yang mulia. Terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim pada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum harap diperhatikan. Putusan nomor registrasi perkara 69/PP/2022 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan sebelumnya. Setelah mempelajari dengan cermat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Menimbang bahwa dengan memperhatikan maksud dari unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dihubungkan dengan fakta yuridis, maka unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan sah dan meyakinkan. Unsur kedua, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan maksud dari unsur terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan dan dihubungkan dalam fakta yuridis, maka unsur terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan telah terpenuhi dan terbukti sah di mata hukum. Unsur 3, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang. Menimbang maka unsur untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dan sah menurut hukum. Unsur keempat, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Menimbang berdasarkan pengertian perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang diungkapkan di persidangan telah terpenuhi dan sah menurut hukum. Unsur ke-6, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang atas satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Menimbang maka unsur telah terpenuhi dan sah menurut hukum. Menimbang bahwa akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut ini. Hal-hal yang memberatkan: 1. Terdakwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar. Kedua, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa berlaku sopan saat persidangan. Kedua, terdakwa belum pernah dipidana. Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang yang bersangkutan. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang peradilan umum. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ilmi bin Asep pertama
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 1 yaitu pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 angka 1 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 5 bulan. 3, penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4, penetapan sahnya barang bukti yang diajukan persidangan. 5, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Umum Negeri Tanjung Karang pada hari Jumat 6 Oktober 2022 oleh Muhammad Nugir SMA sebagai hakim ketua, Nanda Asrela SHLLM hakim anggota, Sapo Puja S. Wahan SHM sebagai hakim anggota, yang masing-masing dibantu oleh Putri Ida Lestari. Mohon maaf kepada Rahmania Dia Lepas sebagai panitia pengganti, serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum. Bandar Lampung 6 Oktober 2022, hakim ketua sidang M. Yogi Arianda SLMA ditandatangani. Baik saudara terdakwa dan penuntut umum berhak untuk berpikir-pikir atau banding atas putusan yang baru dibacakan waktu 7 hari setelah putusan ini ditandatangani. Bagaimana saudara terdakwa? Pikir-pikir yang mulia. Penasihat hukum? Baik. Sidang perkara tindak pidana percobaan pembunuhan dan tindak pidana pencurian dengan nomor register perkara 69 dari P/2022/PNJK atas nama terdakwa Muhammad Ilmi bin Asep Pratama. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Pada hari ini sidang dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang.